aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Tapi hidup lambang harapanku, ku langgungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, ku langgungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku langgungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku langgungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Tapi hidup lambang harapanku, ku langgungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan.
Ku berserah. Tiap bahasa kaum dan bangsa dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang bercerai-berai dirangkul putra-mu terkasih.
Frater, suster, Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu kelima masa Paskah tahun liturgi C dengan tema Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu kelima Paskah petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCW, kur dari lingkungan Santo Paulus, tata laksana dari lingkungan Andreas. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita dengan persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan bersuka. Ini kita bersyukur bersama Bapak Martinus Harun Gani dan Ibu Veronica Sri Indarti yang merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-40. Kita bersyukur bersama Bapak Martinus dan Ibu Veronica agar segala yang telah dialami selama ini menjadi alasan bagi mereka untuk tetap bersyukur dan saling mengasihi dalam keluarga, diberi berkat kesehatan, kesabaran, dan kebahagiaan bersama keluarga. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang telah berpulang, Bapak Matius Sahala Marsanti Lumban Tobing. Semoga Allah berkenan mengampuni segala dosanya dan menerima dia di dalam kemuliaan kekal bersama Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku, ketika seseorang hendak berpisah, pergi jauh misalnya, atau bahkan menjelang kematiannya, kata-kata yang diucapkan pada waktu itu adalah kata-kata yang sangat penting, keluar dari hati. Karena baginya waktunya begitu mepet, tinggal sedikit lagi. Demikian juga dalam bacaan Injil nanti kita akan mendengar kata-kata Yesus di akhir hidupnya. Pada waktu perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Pada waktu itu dia mengucapkan kata yang sangat penting. Ajaran yang sangat penting, yaitu tentang perintah kasih. Perintah kasih ini dikatakan akan terwujud ketika kita memberi perhatian
penuh kasih, tulus hati kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi perintah kasih ini akan dilawan ketika kita dikuasai oleh rasa kebencian dalam batin kita. Saudara-saudari, pada saat ini bila kita mengingat kita berjarak dengan seseorang, punya persoalan, dan kita tidak mau berhubungan dengan dia, menjauh dari dia karena sebuah persoalan. Mari pada awal perayaan ini kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya.
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring keluar dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang tadi kita dengar diawali dengan dalam perjamuan malam terakhir. Di dalam teks aslinya itu adalah dalam amanat perpisahannya. Maka dua kalimat ini sangat jelas menunjukkan bahwa ini adalah percakapan Yesus dengan para murid yang terakhir sebelum akhirnya dia nanti akan mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. Yang kita baca hari-hari terakhir ini adalah Injil Yohanes bab 13 sampai 17. Maka kita tahu hari sesudah ini adalah hari penderitaan. Hari ketika Yesus dihukum mati dan kemudian mengalami banyak penyiksaan di sana. Nah, dalam konteks ini, di dalam peristiwa yang seperti ini, ketika Yesus mengatakan kata-kata yang sangat penting, dia justru mengatakan tentang damai. Padahal besok menderita, tapi hari ini dia mengatakan damai. Apa yang dimaksudkan di sini? Saudara-saudariku, damai itu sering dipahami sebagai ketenangan atau kecukupan. Kalau kita merasa cukup, kita merasa damai di hati. Tidak ada yang kurang. Maka tidak ada penderitaan, tidak ada penyiksaan, itulah damai. Pengertian akan damai ini lalu membuat kita merasa itulah damai yang harus kita kejar. Tapi kita kemudian malah menyangkal realitas yang ada. Apakah kalau kita menderita, kalau kita berjuang, kita tidak bisa merasa damai? Kalau kita sedang berusaha, apakah kita tidak merasa damai? Ternyata pengertian inilah yang dianggap atau dimaksudkan oleh Yesus. Yesus berbicara tentang damai yang kemungkinan harus kita alami di dalam situasi yang tidak ideal itu. Jadi damai yang nyata itu tidak menyangkal situasi konkret kehidupan kita. Hidup itu ada penderitaannya seperti dalam bacaan pertama. Ada yang buruk, ada peperangan, ada perselisihan. Damai itu adalah keberanian kita untuk tetap tenang di dalam situasi yang tidak ideal itu. Sehingga kita dibantu untuk bersikap secara benar dan mengambil tindakan yang tepat dalam situasi apapun. Maka kedamaian adalah sikap batin di dalam situasi apapun yang membantu kita menghadapi begitu banyak situasi yang selalu berubah-ubah. Maka saudara-saudariku, damai itu malam hari ini pantas untuk kita minta, untuk kita mohon kepada Tuhan, agar dalam situasi apapun kita dengan ketenangan boleh mengambil sikap secara bijaksana. Damai bukanlah damai yang bisa dibeli dengan kecukupan, tetapi damai yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam hati kita, yang tidak akan hilang di dalam situasi apapun hidup kita. Maka kita pantas hari ini memohon damai itu bagi kita masing-masing. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudariku, perintah yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi disebut sebagai perintah kasih. Mungkin lalu ada yang bertanya, Romo, kok kasih aja, mengasihi aja, kok diperintah sih? Bukankah kita itu mengasihi bisa kita lakukan secara spontan? Orang tua kepada anaknya, seseorang kepada sahabatnya, bukankah itu spontan bisa kita lakukan? Tetapi ternyata yang natural, yang spontan dalam hidup kita, mengasihi itu seringkali mengasihi yang pilih-pilih, yang dibatasi. Membuat kita akhirnya bisa tersenyum kepada seseorang, tetapi nggak bisa tersenyum kepada seseorang yang lain. Kita bisa memberi dengan rela, tetapi kepada orang yang lain, kita kalau diminta sedikit saja, kita menggerutu. Maka kasih yang spontan itu seringkali adalah kasih yang memilih dan kasih yang dibatasi. Oleh sebab itu, maka pada hari ini kita mendapatkan perintah kasih. Agar kasih kita itu adalah kasih yang
tertuju kepada semua orang, tidak memilih dan tidak ada dibatasi oleh apapun. Rela berkorban, bahkan yang terbesar yang bisa kita lakukan, memberikan hidup kita. Lalu bagaimana konkretnya agar kita bisa mengikuti perintah kasih ini? Saudara-saudariku, dalam relasi kita, kadang kita itu menempatkan diri tidak sejajar. Ada yang orang-orang kita anggap lebih rendah, ada orang-orang yang kita anggap lebih tinggi. Ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, kita biasanya sulit untuk mengasihi dengan tulus. Mengapa? Karena kita tidak ada dalam situasi yang sejajar. Maka Yesus dalam salah satu sabdanya mengatakan, kasih yang terbesar adalah seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Seorang sahabat adalah yang posisinya sejajar. Ketika ada suami istri yang posisinya tidak sejajar, satu merasa lebih tinggi dari pasangannya, dia menjadi susah untuk mengasihi. Mengapa? Karena dia seperti mengasihi tetapi sambil merendahkan pasangannya. Maka saudara-saudariku, kita diajak untuk menempatkan diri orang-orang di sekitar kita secara sejajar dengan kita. Dengan cara itu kita akan dipermudah untuk melakukan perintah kasih ini kepada banyak orang. Nah, sekarang apa yang mesti kita buat sebagai perwujudan dari apa yang sudah kita renungkan ini? Saya akan bercerita. Ada seorang buta, selama hidupnya sejak kecil dia sudah buta. Maka dia sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan, artinya tidak bisa melihat. Siang maupun malam sama saja bagi dia. Dia tinggal di sebuah desa. Pada suatu malam dia mengunjungi sahabatnya agak jauh dari rumahnya. Sesudah ngobrol, akhirnya sudah agak larut, si sahabatnya yang dikunjungi tadi mengatakan, pulanglah, hari sudah malam. Maka si buta tadi pamit dan dia pulang. Tetapi sebelum pulang, si sahabatnya tadi mengatakan, bawalah lentera ini, lampu. Si orang buta tadi mengatakan, bagiku ada lampu atau tidak ada lampu, sama aja, tetap gelap katanya. Lalu si sahabatnya tadi mengatakan, benar, bagimu mungkin tidak ada bedanya. Tetapi kalau kamu membawa lampu, pasti tidak ada orang yang akan menabrak kamu. Maka dia pulang membawa lentera itu. Tetapi ketika dia di tengah jalan, rupanya ada orang menabrak dia. Lalu orang buta tadi mengatakan, mengapa kamu menabrak aku? Lalu orang yang menabrak tadi mengatakan, aku tidak melihat kamu. Lalu si orang buta mengatakan, apakah kamu tidak melihat lenteraku? Lalu si yang menabrak tadi bilang, maaf saudaraku, lenteramu padam sehingga aku tidak melihat kamu. Saudara-saudariku, mengasihi tanpa lentera itu seperti orang buta tidak membawa lentera itu. Sehingga mungkin kita merasa tidak ada masalah dengan siapapun juga. Tidak ada persoalan untuk mengasihi. Tetapi jangan salah bahwa kemungkinan ada orang yang sulit mengasihi kita, menabrak kita. Maka kita butuh sebuah lentera yang adalah kasih Tuhan itu, yang akan membuat kita tidak akan mengalami tumburan dengan siapapun. Mari kita menjaga lentera kita agar tetap bernyala. Kita mampu mengasihi dan orang lain dimudahkan juga untuk mengasihi kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, hari ini Yesus memberikan perintah kasih-Nya, hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah menjadi kata-kata kosong belaka, tetapi menjadi perwujudan yang nyata. Mohon umat menjawab, Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kita dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi pelbagai gereja yang mencari-cari kesatuan, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kita dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih, dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, bersama Pak Sutri, Bapak Martinus Harun Gani, dan Ibu Veronika Sri Indarti yang merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-40. Engkau telah menyatukan mereka dalam kasih-Mu ya Tuhan. Semoga kasih ini tetap bertumbuh dan menjadi kekuatan bagi mereka untuk perjalanan hidup selanjutnya. Berilah kesehatan, kesabaran, dan kebahagiaan di dalam keluarga. Marilah kita berdoa. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Kami juga bersyukur atas terpilihnya dalam paroki kami, Ketua Dewan Paroki yang baru. Semoga Engkau berkenan membimbingnya bersama Romo dan tim untuk membentuk susunan Dewan Paroki yang baru, sehingga boleh melayani gereja kami dengan baik. Berkatilah proses ini menjadi proses yang saling menyatukan, membuat gereja kami juga bertumbuh di dalam semangat Sint Unum, kesatuan bagi gereja kami. Marilah kita berdoa. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Ya Allah, sumber segala harapan, padamulah kami percaya. Perbaharuilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Umili pentiti a qualici Signore, sia gradito il sacrificio che oggi si compie di noi. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, Ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah, seluruh dunia bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan pada sore ini Bapak Matius Sahala Marsanti Lumban Tobing. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah
berikan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia. Unione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di vita dell'anima. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita mendoakan doa untuk cara hidup menggereja yang baru, komunitas basis gerejawi. Kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat komuni kudus ini, kami Kau persatukan dengan Putra-Mu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat. Keluarga-keluarga Kau satukan, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih. Biarlah cinta kasih menjadi lentera perjalanan hidup kami, membimbing kami ke jalan yang benar, membantu kami mengasihi dan orang-orang juga mengasihi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.
Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Edmundus Hernaldo Valentin, putra dari Herli dan Tini, dengan Priska Paulina Lisa Amelia Fransen, putri dari almarhum Henry Fransen dan Teresia Maria Suartini. Keduanya adalah warga lingkungan Yohanes Pemandi. Rencana perkawinan tanggal 25 Mei 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Andreas Niko Alvino Simatupang, putra dari almarhum Disker Bernardus Simatupang dan almarhumah Ruslina Hutajulu, warga lingkungan Angela, dengan Maria Veronica Yosiana Manalu, putri dari Harap Perlindungan Manalu dan Rosmiati Tambatua, dari lingkungan Emmanuel, Paroki Santo Stefanus Talang Betutu. Rencana perkawinan tanggal 31 Mei 2025 di Gereja Santo Stefanus Talang Betutu. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Purwadi, putra dari almarhum Yakobus Purwanto dan Teresia Sri Sulatina, warga lingkungan Franciscus Saverius, dengan Christina Goretti, putri dari Christianus Chris dan almarhumah Gertrudis Pusbandina, warga lingkungan Barbara. Rencana perkawinan tanggal 1 Juli 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leonardo Cornelius Wijaya, putra dari Alek Petrus Wijaya dan Maria Magdalena Veronica, warga lingkungan Benediktus, dengan Jessica Lydia Kusuma, putri dari Petrus Maria Pendi Kusuma dan Vincentia Faris, dari lingkungan Yusuf, Paroki Hati Kudus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 6 Juni 2025 di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat Prodiakon. Diundang kehadiran para prodiakon dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 25 Mei pukul 9.30 sampai 11.30 di Ruang Angela Merici, PIC Tri Utama. 3. Giat Seksi Kerasulan Keluarga. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Maret sampai dengan bulan Mei untuk mengikuti rekoleksi dan penyegaran janji perkawinan. Rekoleksi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 mulai pukul 13 sampai 15 di Balai Paroki. Penyegaran janji perkawinan dilaksanakan dalam misa hari Minggu tanggal 1 Juni di gereja. PIC, Leo dan pengurus lingkungan. 4. Penerimaan dana misa Minggu
kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi, kor dari lingkungan Paulus, dirigen Yuli dan Fani, organis Marisa, terima kasih atas persembahan dirinya. Terima kasih kepada para lektor, pemazmur, para putra-putri altar, prodiakon, juga petugas tata laksana, dan multimedia yang melayani kita dengan sangat baik. Juga kepada semua yang telah mempersiapkan misa ini sehingga berjalan dengan baik. Mari sekarang kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
berserah, bangkitlah